Saat ini kita mempelajari mengenai cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Kemudian, kata diakronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas atau melampaui dan atau melalui. Sedangkan kronos sendiri yang artinya waktu. Kemudian bagaimana yang telah kita ketahui, sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu, contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Kemudian yang kedua, Perang Diponegoro. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia. Kemudian yang keempat, Belanda menyerang kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Kemudian cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati segala gejala atau fenomena tertentu. Kemudian sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklarifikasian peristiwa sejarah dalam tahap dan pembabakan tertentu. Kemudian periodisasi dalam sejarah diperlukan karena penting bagi kita agar dapat mengadakan tinjauan secara menyeluruh terhadap peristiwa yang terjadi saling berhubungan dengan dalam berbagai aspek. Contoh, apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat dua periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, zaman praaksara yang juga disebut dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Kemudian yang kedua, zaman aksara atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Dari kedua zaman yang telah diklarifikasikan ini dapat dilakukan rekonstruksi terhadap tahapan perkembangan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat tertentu. Dan periodisasi dalam penulisan sejarah dapat dilakukan dengan banyak klarifikasi berdasarkan jumlah aspek dalam kehidupan manusia, seperti perkembangan sistem politik, pemerintahan, agama, kepercayaan, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh dari periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu masa berburu atau meramu. Yang kedua masa bercocok tanam. Yang ketiga masa bercocok tanam tingkat lanjut. Yang keempat masa perundagian. Periodisasi yang banyak digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat, sistem politik, ekonomi, agama, dan kepercayaan adalah pembabakan berdasarkan urutan dinasti suatu kerajaan. Seperti yang ada di Asia, umumnya kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat, misalnya dinasti yang pernah memerintah Jawa dari masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga Islam berikut ini. Yang pertama yaitu dinasti Wangsa Sanjaya. Kemudian yang kedua dinasti Sailendra, yang ketiga dinasti Isyana, yang keempat dinasti Girindra, yang kelima dinasti Demak, yang keenam dinasti Pajang, dan yang terakhir dinasti Mataram. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara kronologis. Melalui periodisasi memudahkan kita untuk memahami hal-hal yang terkait dengan yang pertama, perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesinambungan antar periode. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang. Dan yang keempat, perubahan yang terjadi dari periode awal hingga periode berikutnya. Contoh lainnya dari periodisasi sejarah Indonesia, yang pertama masa praaksara, yang kedua masa kedatangan dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang ketiga masa kedatangan dan perkembangan agama Islam, yang keempat masa kekuasaan kolonialisme Barat, yang kelima masa pendudukan Jepang, yang keenam masa revolusi, masa Orde Baru, masa Orde Lama, masa reformasi. Masih berkaitan dengan waktu, dalam sejarah kita juga dikenal dengan istilah kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kronik berupa catatan perjalanan yang ditulis para musafir, pendeta, dan pujangga pada masa lalu.
Kronik tentang Nusantara banyak ditulis para pendeta dan musafir Tiongkok yang berdatangan untuk berbagai kepentingan. Kronik banyak ditulis ketika Tiongkok diperintah oleh sejumlah dinasti seperti dinasti Zhou, Qin Tang, dan Ming. Kronik juga banyak ditulis para pendeta dan musafir yang datang dari India. Berdasarkan catatan yang mereka buat, kita dapat mengetahui atau paling tidak memiliki gambaran tentang kondisi masyarakat Nusantara di suatu tempat pada masa lalu.